Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Lensa Panjaitan dari DP 19 Exploration C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan saya untuk mata kuliah teknik presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk ya. Nah, yang pertama adalah where, di mana sih produk ini dapat ditemukan. Produk ini dapat ditemukan di kendaraan roda 4 atau lebih, atau sebuah mobil yang memiliki fitur teknologi khusus. Nah, yang kedua adalah what. Apa sih produk ini? Produk ini adalah sebuah keyboard yang memiliki beberapa fitur yang menarik. Yang ketiga adalah when. Kapan sih keyboard ini dapat digunakan? Keyboard ini dapat digunakan saat pengendara lagi menggunakan mobil tersebut dan ketika pengendara tersebut atau penumpang lagi membutuhkan fitur teknologi yang ada di keyboard tersebut. Nah, yang keempat adalah who, siapa? Siapa sih yang dapat menggunakan keyboard ini? Yang dapat menggunakan keyboard ini adalah driver atau pengemudi maupun penumpang. Yang di luar mobil tentu tidak bisa. Yang kelima adalah why. Kenapa produk ini ada di mobil tersebut? Nah, tujuannya adalah untuk lebih mempermudah pengendara dengan fitur-fitur yang ada di dalam keyboard tersebut. Oke, yang keenam, how. Ini adalah dashboard ketika tidak digunakan. Keyboard ini lebih menggunakan flat tools. Dia tidak ada pegang yang sangat space gitu, sehingga tidak membutuhkan banyak space. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Saat ini teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat, seperti yang kita ketahui, sehingga tidak hanya komputer atau laptop yang dapat menggunakan keyboard. Handphone maupun tablet juga sekarang sudah dapat diaplikasikan dengan keyboard. Nah, semakin banyaknya fitur yang dapat digunakan di keyboard tersebut, seperti ini lebih menguntungkan pengguna di kendaraan roda 4 ini ketika keyboard ini ditambahkan ke dalam fitur mobil tersebut. Sehingga sepertinya bisa lebih menambahkan fungsi dari tablet di dalam mobil tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama adalah rumusan masalah. Apa pengertian keyboard, apa saja fungsi keyboard, bagaimana cara kerja keyboard, dan tujuannya adalah mengetahui pengertian keyboard, mengetahui fungsi keyboard, mengetahui cara kerja keyboard. Tujuan dan manfaatnya adalah agar pembaca dapat mengetahui tentang produk ini, tentang pengertiannya, dan aspek-aspek apa saja yang dapat melingkupi produk tersebut. Baik, saya akan menjelaskan lagi tentang metodologi penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang menunjukkan proses peningkatan keterampilan dasar komputer atau keyboard ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembahasan aspek desain. Yang pertama adalah peluang usaha. Apa sih peluang usaha ini? Peluang usaha adalah sebuah kesempatan untuk menjalankan sebuah kegiatan bisnis untuk mendapatkan royalti maupun keuntungan dengan cara strategi yang sudah diterapkan. Nah, yang kedua adalah perencanaan produk atau proses menciptakan sebuah ide produk sampai produk ini dapat dikenal di pasaran. Nah, pengembangan produk ini dia terjadi secara periodik dan berkelanjutan. Jadi
perusahaan ini dapat menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi tidak musiman gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perancangan dan visualisasi karyanya. Konsep perancangan merupakan salah satu proses dalam tahapan mendesain. Yang bentuk perancangan, yaitu pertama warna. Dalam perancangan produk ini, saya menggunakan gaya dan tema elegan, alami, dan mengikuti gaya transportasi tersebut. Bisa dilihat warna elegan saya adalah hijau, pink atau peach, dan biru dongker. Nah, warna alaminya adalah ini, merah, abu-abu, biru dongker, coklat, kuning, orange, dan coklat lebih ke krim gitu. Warna yang ingin digunakan adalah warna hitam, peach, green atau hijau, coklat, krim, dan abu-abu. Nah, ini adalah bentuk yang ingin saya gunakan adalah persegi panjang dan oval. Nah, persegi panjang ini menunjukkan kejujuran dan stabilitas, lingkaran memiliki pergerakan yang bebas. Nah, visualisasi karyanya seperti ini. Keyboard ini menggunakan plastik ABS. Plastik ABS itu seperti material keyboard pada umumnya. Dan keyboard ini nih menggunakan magnet. Jadi di belakang keyboardnya ini ada magnet. Jadi di sini itu ada magnetnya. Jadi ketika dimasuk ke penyimpanan, si magnetnya itu kerapet gitu loh. Jadi si keyboard ini kalau misalnya jalanan gundukan-gundukan atau nggak berlobang gitu kan, jadi si keyboard ini nggak goyang-goyang, jadi dia tetap pada tempatnya. Kesimpulannya adalah berdasarkan apa yang saya tulis dan saya simpulkan, saya menyadari bahwa sebelum kita menciptakan sebuah produk, kita harus melakukan rancangan terlebih dahulu agar mengetahui produk ini worth it atau enggak jika diproduksi, berguna atau tidak kepada konsumen, sehingga tidak menjadi produk yang gagal. Kita sudah di sesi akhir, jadi saya menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya. Jadi untuk kedepannya saya harap saya dapat menjelaskan dengan fokus dan dengan sumber yang lebih banyak lagi dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan kritik dan saran dari para pembaca. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi laporan saya. Bila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.